Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendy Rahmadi dari kelas 4D dari mata kuliah pemrograman website. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah proyek yang saya buat, yaitu adalah proyek tentang joki tugas untuk mahasiswa, yang dimana proyek ini saya buat dapat membantu mahasiswa-mahasiswa yang di luar sana untuk mengerjakan tugas mereka yang tidak sempat mereka kerjakan dalam waktu tertentu atau dengan keadaan terdesak. Tujuan saya untuk mengembangkan website ini adalah yaitu yang pertama, mengembangkan platform digital untuk layanan joki pembuatan makalah dan laporan. Sebab di proyek yang saya buat ini ada dua pilihan yang tugas akan diberikan, yaitu laporan dan makalah. Yang kedua, menyediakan sistem pemesanan yang mudah dan struktur bagi customer. Customer itu ialah mahasiswa yang akan melakukan pemesanan jasa jokinya, yaitu di website saya. Yang ketiga itu mempermudah admin dalam mengelola dan memantau seluruh pesanan, yang dimana apabila mahasiswa mengajukan jasa joki ini, maka admin akan dapat melihat pesanan-pesanan apa saja yang dilakukan oleh pelanggan atau customernya dan dapat mengelola data-datanya. Yang keempat, menyediakan sistem perhitungan harga yang transparan dan juga otomatis. Sebab apabila mereka melakukan pemesanan jasa, sudah pasti akan ada imbalan jasa atau pembayarannya. Masuk saya di sini kode-kodenya. Yang pertama, ini ada kode koneksi untuk menggabungkan koneksi-koneksi dari kode-kode yang saya ada di sini. Ini untuk admin, ada dashboard dan ordernya. Ini untuk halaman dashboard adminnya. Dan ini untuk halaman bagian orderan yang akan masuk melalui ke admin. Dan ini kan ada aset, ini ada CSS dan IMG. Ini foto kiri saya, yang dimana nanti apabila mahasiswa sudah melakukan pemesanan, mereka harus membayar melalui kiris ini. Dan juga mereka harus mengupload bukti pembayaran agar admin dapat memverifikasi apakah status pemesanan mereka itu sudah melakukan bukti pembayarannya atau belum. Apabila belum, maka admin tidak akan memverifikasi permintaan mereka. Dan apabila sudah melakukan bukti pembayaran, menguploadnya, maka admin baru bisa memverifikasi permintaannya dan melakukan permintaan dari customer-nya. Ini ada config tadi, koneksi untuk semuanya. Ini ada footer dan header-nya. Dan ini dashboard untuk user-nya. Ini untuk history riwayat pemesanan dari user atau pelanggan. Ini orderan untuk pelanggan. Ini untuk mengupload bukti pembayaran mereka. Dan ini adalah indeks halaman awal. Dan ini adalah kode SQL saya. Dan ini untuk halaman login. Ini untuk keluar dari akun. Dan ini untuk pendaftaran akun. Langsung saja saya masuk ke dalam website saya. Di sini saya sudah berada di dalam website yang saya buat. Pertama-tama, untuk masuk ke dalam website ini, pengguna harus mendaftar dulu. Misalnya sini saya buat namanya pelanggan. Ini pelanggan 1. Ini emailnya asal-asalan saja. Pelanggan email ID ya. Nah, di sini passwordnya pelanggan saya buat, ikut daftar. Nah, username atau email sudah terdaftar, maka coba kita masuk. Pertama pelanggan 1 nih. Habis itu hanya pelanggan. Nah, saya sudah berada di dalam dashboard untuk pelanggan, yaitu kita sebagai pelanggan. Di sini ada halaman awalnya atau halaman utamanya, yaitu dashboard. Ini total pesanannya ada 1, saya bikin tadi, saya uji coba. Maka coba ini ada orderan dan riwayat. Nah, pertama-tama coba kita melakukan sebuah orderan. Di sini saya tekan buat order baru. Nah, di sini kan ada jenis jokinya. Seperti yang saya bilang tadi, ada dua pilihan, yaitu laporan atau makalah. Dan setiap laporan atau makalah ini sudah saya buat perhitungan harganya
untuk laporan kisaran 50.000, kalau makalah 75.000. Di sini saya pilih salah satu yaitu laporan. Judul tugasnya saya bikin di sini gaming. Nah, ini untuk judul tugasnya, laporan gaming. Untuk detail tugas ini, maksudnya ialah rincian-rincian dari laporan yang akan dimasukkan. Misalnya di sini dimasukkan nama dosen, masukkan nama dosen, nama anggota, dan lain-lain. Nah, ini untuk rincian yang akan dimasukkan ke dalam laporan nanti. Dan semakin detail, maka semakin baik hasil yang akan diberikan nanti. Ini ada deadline, yang dimana sudah pasti mahasiswa yang melakukan permintaan ini ada deadline tegasnya. Jadi kita sebagai admin atau orang jasanya harus mengerjakan tugas ini sebelum deadline mahasiswa ini atau permintaan ini mencapai waktu deadline-nya. Misalnya sini saya letak waktu deadline-nya tanggal 11. Nah, tanggal 11 bulan 7 2026. Ini info harganya, kalau laporan 50.000, kalau makalah 75.000. Karena di sini saya pilih laporan, di sini harganya 50.000. Sini saya buat pesanan. Nah, pesanan berhasil dibuat, silakan upload bukti pembayarannya. Berarti admin nanti belum bisa memverifikasi permintaannya sebelum ada upload bukti pembayarannya. Nah, di sini adalah kiri saya yang saya di codingan tadi. Ini kiri saya. Nah, di sini saya upload bukti pembayarannya atau upload foto atau filenya. Sini saya tekan. Sini saya masukkan foto asal-asalan. Misalnya foto gunung ini. Nah, ini adalah file yang saya masukkan. Kita upload bukti pembayarannya. Nah, bukti pembayaran berhasil diupload menunggu verifikasi dari admin. Berarti, apabila admin sudah memverifikasinya, maka pesanan itu baru bisa diproses. Nah, ini riwayatnya. Nah, ini gaming. Statusnya masih ditahan atau dipending. Nah, ini hasil yang saya uji coba tadi. Sudah selesai dan berhasil. Sekarang, coba saya masuk login sebagai admin. Di sini saya akan coba login sebagai admin. Pertama, ya. Nah, ini adalah halaman admin, yang dimana nanti pesanan-pesanan yang masuk akan masuk ke bagian halaman admin. Ini dashboardnya. Ada pesanan-pesanan yang masuk di sini. Ini yang saya masuk tadi sebagai pelanggan 1. Nah, ini ada data-data yang sudah saya coba dan berbagai teman-teman saya yang sudah mencoba website saya ini dan melakukan permintaan dan statusnya selesai. Ini status saya tadi atau akun saya tadi pelanggan yang judulnya gaming dalam bentuk laporan jenisnya harga 50.000, statusnya masih ditahan. Maka kita masuk ke bagian kelola pesanan. Nah, ini statusnya masih ditahan. Nah, ini bukti pembayaran yang saya upload tadi. Maka admin dapat melihatnya. Misalnya, ini foto yang saya masukkan tadi. Ya, saya keluar. Nah, karena dia sudah mengirimkan bukti pembayarannya, maka di sini saya sebagai admin sudah bisa memverifikasi permintaannya. Maka permintaan ini sudah bisa saya kerjakan. Ini saya verifikasi. Nah, apabila sudah diverifikasi, maka statusnya dalam pengerjaan atau masih diproses. Apabila kita sudah menyelesaikan makalahnya atau laporannya, kita bisa mengirimkan filenya. Di sini saya coba mengirimkan file. Saya kirim file saya salah satunya, ini project akhir saya. Nah, ini saya sudah memasukkan file saya. Nah, yang awalnya statusnya masih diproses, apabila saya sudah mengeklik upload hasilnya, lagi loading. Nah, yang awalnya
masih dalam status proses, maka apabila sudah diverifikasi dan mengirim filenya, maka statusnya sudah menjadi selesai. Dan saya coba masuk ke halaman dashboard. Yang awalnya tadi masih di pending, statusnya sudah selesai. Dan di sini yang pelanggan sebelum-sebelumnya juga udah selesai saya masukkan. Ini total harganya. Yang tadi saya masukkan itu ada 50.000, ada 50.000, bahkan ada yang 75.000 untuk testing awalan tadi. Di sini pendapatan yang saya dapatkan adalah jumlah keseluruhan dari harga atau pemesanan yang sudah dilakukan oleh pelanggan-pelanggan yang sudah saya uji coba tadi. Ini pendapatan saya ada 225.000. Nah, waktunya kita kembali ke sebagai pelanggan tadi. Pelanggan 1. Kita login sebagai pelanggan tadi. Nah, yang awal dalam status proses tadi atau di pending, dipekerjakan, sudah selesai. Dan ini file yang tadi sudah bisa di-download. Ini apabila kita tekan download, saya tekan download. Nah, dia dalam proses mendownload atau mengunduh file yang sudah diberikan oleh jasa tadi. Nah, kita tunggu. Nah, ini sudah selesai. Kita buka. Nah, ini dia filenya. Nah, maka file tersebut sudah bisa diterima oleh pelanggan. Begitu juga seterusnya, apabila kita melakukan pesanan baru, bisa seperti tadi, buat orderan baru, kirim bukti pembayarannya, kirim rincian-rinciannya, sama detail-detail tugasnya, deadline-nya kapan, maka akan diurus statusnya oleh admin dan akan dikerjakan oleh jasa-jasanya. Jadi, hasil manfaat penelitian yang saya buat dari website ini ada dua, yaitu untuk mahasiswa dan admin. Pertama-tama saya menjelaskan bagi mahasiswa atau pelanggan. Yang pertama-tama yaitu transparansi biaya melalui perhitungannya secara otomatis. Seperti yang saya tunjukkan tadi, untuk laporan harganya 50.000 dan makalah harganya 75.000. Dan juga kemudahan memantau status pengerjaannya secara real time, yang dimana berarti selama pelanggan dapat melihat status pengerjaannya di sini di dalam website ini. Apabila masih dikerjakan, pelanggan dapat melihatnya, dan apabila sudah selesai, pelanggan dapat menerima file yang akan dikerjakan tadi oleh jasa tadi, dapat di-download di sini. Dan juga keamanan data dan privasinya terjamin, yang dimana permintaan pelanggan di sini sudah dijamin aman dan tidak dapat dilihat oleh pelanggan-pelanggan lain atau akun lain. Dan juga yang terakhir itu efisiensi waktu dan tenaga, yang dimana mahasiswa atau pelanggan dapat menghemat waktu untuk pengerjaan tugas yang lainnya, dan tenaga mereka sudah pasti tidak terlalu capek atau membuat tugas-tugas yang menumpuk ibaratnya. Berikutnya untuk admin. Kalau untuk admin, yaitu sistem manajemen yang terintegrasi dan efisien, dan juga pelacakan status pesanan yang lebih baik, dan juga peningkatan produktivitas kerja. Dan juga menurut saya manfaat bagi penelitian ini untuk pengembangan ilmunya yaitu kontribusi dalam pengembangan aplikasi berbasis web di bidang jasa akademik. Yang dimana jasa akademik ini kita dapat membantu pelanggan-pelanggan atau orang-orang lain di luar sana untuk membantu tugas-tugas mereka. Dan juga sebagai referensi untuk pengembangan sistem semua atau serupa di masa depan nanti. Baiklah, sekian dari hasil presentasi proyek yang saya buat. Ini presentasinya saya harap dapat mempermudah orang-orang di luar sana untuk mengerjakan tugas tanpa terburu-buru waktu, dan dapat membantu mereka mengerjakan tugas mereka yang akan mendekati deadline-nya. Sekian hasil proyek yang saya buat. Apabila ada kesalahan atau kesalahan kata dalam presentasi video ini atau keterangan video ini, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.